Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik Bu. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Miswati akan menjadi coach dan Bu Dewi menjadi coachee ya Bu ya. Iya benar Bu. Bagaimana persiapannya untuk kegiatan coaching Bu kali ini? Alhamdulillah Ibu persiapannya kami sudah mengikuti alur kita ya. Kami akan menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab keputusan apa yang akan diambil. Gitu. Baik, sebelum dilaksanakan proses coaching, saya sekedar mengingatkan ya Bu, nanti jangan lupa 3 kompetensi yang ingin dituju dari proses coaching ini, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu, bagaimana? Sudah siap? Siap. Baik, silahkan Bu. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam Bu Dewi. Oke, ada apa nih ya kok tiba-tiba nih ngajak saya ketemuan? Ada yang mau disampaikan atau ngajak saya makan-makan? Nanti Bu lain waktu kita Oke. makan-makan ya Bu. Gini loh Bu, sebenarnya tuh saya tuh udah ada WA Ibu. Yang kemarin pengen ya? curhat gitu loh. Oke, Cuma curhat ya. kayaknya kalau ngobrol di WA itu kayaknya kurang pas gitu loh Bu. Jadi Jadi lanjut langsung aja. pengennya tuh ngobrol langsung Iya, kayak Bu, iya. pokoknya Nah, lagi. apa ini, Ibu Bu? ada waktu nggak ini sekarang ini? Ada sih sekarang nih lagi kosong, mau ngobrol sampai sore juga gak apa-apa. Alhamdulillah Oke. kalau gitu ya Bu. Apa nih yang mau diobrolkan ini? Gini loh Bu, saya itu kan sebenarnya masalah di kelas saya sih Bu, murid saya, murid saya sendiri ada tuh satu perempuan. Cuman dia itu kayaknya akhir-akhir ini tuh jarang masuk, padahal kan kita mau pas Iya, mau ujian akhir ya. katanya tuh ketinggalan gitu loh Bu. Nah, kalau begitu Bu, kan tadi kata Ibu, anak Ibu ya, di kelas Ibu ya Bu ya? Iya benar Bu. Tidak masuk tuh. Kira-kira Ibu tuh sudah istilahnya itu sudah nyari tahu nih bagaimana anaknya gitu. Sudah sih sebenarnya, cuman saya nggak ngobrol spesifik sih sama orang tuanya, cuman nanya aja sekedar gitu kemana si Laila Bu namanya. Oh, Laila. Iya, jadi dan nanya kenapa kok nggak ada, ternyata dia itu jagain adeknya Bu. Gitu. Cuman memang kalau dia pergi ke sekolah gitu kan, itu emang nggak ada yang jagain adeknya, memang dia tuh dibutuhin beberapa waktu yang lalu gitu, sampai sekarang juga begitu. Terus kan anak ini nggak jarang masuk ya Bu ya, karena tadi Ibu sudah berkunjung bertanya ke orang tuanya, katanya anaknya jaga adik tadi ya. Lalu bagaimana pendapat Ibu nih tentang keadaan seperti ini? Ya pengennya sih anak itu tetap Sekolah ya, gitu Bu, ya Bu. Ya walaupun memang agak sulit ya Bu, kalau misalnya adiknya dibawa gitu, tapi kayaknya pilihan satu-satunya tuh itu kalau menurut saya, cuman nggak tahu juga nih benar atau enggaknya gitu, bisa atau enggaknya gitu. Oh gitu. Tapi Ibu sih seharusnya maunya kita ikuti apa namanya ya, kalau anak tadi nggak bisa datang, terus Ibu tadi sudah tahu dia jaga adik di rumah ya Bu ya. Kalau nanti dibawa ke sekolah misalnya, apa nanti kira-kira nggak ganggu tuh kawannya gitu? Awalnya sih saya mikirnya itu kayaknya malah enak kalau dibawa ke sekolah, jadi kan dia tuh kayak terbantu lah, kawan-kawan banyak gitu. Mungkin pas jam-jam lengang gitu kawannya bisa bantu jagain gitu, nggak dia sendiri gitu loh Bu. Ya daripada dia nggak sekolah sama sekali gitu. Oh gitu ya. Jadi ini misalnya Bu, si Laila tadi Bu ya, sudah ke yang Ibu berikan masukan atau Ibu datang ke sekolah, ke rumahnya tadi. Terus anak nih sekolah nih Bu, bawa adik. Nanti kawan-kawannya yang di dalam kelas tadi, kata Ibu tadi kan ikut membantu. Nah itu prosesnya atau bagaimana skemanya Bu? Kalau mau jaga adiknya gitu kan? Iya, paling ngobrol dulu lah tuh sama orang tuanya gitu kan Bu, gimana. Terus kalau memang iya jadi dibawa, mungkin saya ngobrol juga sama teman-teman di sekolah, terus teman-teman dia juga di kelas gitu, kasih pemahaman kalau memang Laila ini nggak bisa meninggalkan adiknya gitu. Palingnya pemahaman seperti itu. Nah di dalam kelas ini nanti kan Bu, kelas 6 itu ada berapa siswa ya Bu ya? Sekitar 22. 22
menjaga adiknya semua kah? Oh, ya enggak lah kayaknya Bu, kalau semua malah nanti enggak itu ya Bu. Saya malah ada kepikiran tuh gini, misalnya hari ini siapa gitu, gitu. nanti besoknya siapa gitu. Ya sesama aja, ngerti-ngerti sendiri aja. Berarti gitu loh, Bu. kalaupun nanti misalnya dibagi kelompok ya Bu, Iya. tadi kan berarti itu dibagi ya Bu ya. Oke, bagus itu Bu. Apa ya, kita tuh sebagai guru di satu sisi kita memiliki kewajiban bahwa mengingatkan anak ini tadi untuk tetap sekolah ya Bu. Tapi kalau keadaannya seperti ini, dia dapat masalah atau punya masalah di rumah, yang tadi harus jaga adik karena orang tuanya kerja gitu kan. Ibu punya rencana seperti itu, itu sangat bagus Bu. Kita apa ya, menanamkan kerukunan, menanamkan keluargaan, memunculkan rasa empati gitu kan terhadap kawan. Saya apa ya namanya, salutlah dengan rencana Ibu. Tetapi gini Bu, ini kan rencana Ibu ini tadi sudah apa namanya ya, sudah Ibu pikirkan ya Bu ya. Nanti prosesnya tadi kata Ibu ngajak kawan-kawan siapa kelas 6 tadi menjaga adiknya. Nih seandainya Bu, seandainya rencana itu tidak berhasil, Seandainya nggak berhasil ya Bu, ya paling ini Bu, kalau memang benar-benar nggak bisa, nggak bawa adik itu udah nggak bisa lah gitu. Saya akan coba ini lah Bu, paling masih materi mungkin lewat yang bisa di itulah di atas apa, dia mudah lah mengakses itu, paling di WA, di foto, ini tugasnya dikerjakan di rumah, silahkan, daripada ketinggalan ya itulah pilihan keduanya gitu. bagus itu Bu. Artinya walaupun keadaan memang rencana tadi tidak berjalan ya kan, tidak sesuai dengan harapan kita, Ibu tetap memiliki kemauan, memiliki kesempatan untuk tetap mendampingi si Laila tadi ya Bu ya, dengan memberikan materi melalui WA. Kira-kira siapa aja yang mau Ibu libatkan ini kira-kira kalau nanti rencana yang pertama tadi tidak berhasil? Nah, untuk memberikan materi-materi tadi itu siapa yang Ibu libatkan? Kalau lewat WA kan kemungkinan orang tua ya Bu, karena kan yang megang HP-nya masih orang tuanya, dia belum punya HP Bu. Jadi ya saya ngobrol dulu sama orang tuanya, nanti gimana caranya HP itu saat saya ngasih materi diberikan ke Laila gitu ya. Tentunya orang tua dan tentunya kawan-kawan juga, mungkin kawannya beberapa bergantian ke rumahnya, gimana Laila ada yang kesulitan nggak, mungkin bisa minta tolong teman-temannya. Berarti tidak harus kita yang datang ke sana gitu ya. Iya. Dan berarti anak-anak kelas 6 juga terlibat gitu Iya, ya. benar, iya, Bu. Oke, bagus Bu. Nah, rencana tadi, rencana pertama, rencana kedua, ini kan untuk menunjang si Laila tadi agar ya minimal dia tidak ketinggalan pelajaran, mengingat ujian sudah minggu depan ya Bu Iya, ya. benar, Bu. Sekarang ini sudah waktu dekat nih Bu, kapan rencana Ibu ini mau dilaksanakan yang kegiatan tadi itu? Nah, pengennya tuh secepatnya Bu, mungkin pulang sekolah nanti ini pas masuk saya obrolin ke teman-temannya Laila, pulang sekolah bisa dimulai dicoba itu datang orang tuanya atau ngobrol dulu sama orang tuanya gitu. Ya sebenarnya hari ini lah gitu. Oh iya, bagus Bu. Dari kegiatan ini kan otomatis si Laila terbantu ya Bu ya. Misalnya nih Bu, kan rencana tadi sudah dilaksanakan, kemudian eksekusinya atau akan dilaksanakan pendampingan ya, artinya Bu ya, pendampingan itu nanti si Laila nanti itu ya ke kawan-kawan dilibatkan. Selain itu ada lagi tidak Bu rencananya, rencana lain? Kayaknya untuk sementara ini sih itu dulu ya Bu. Ya semoga aja berhasil gitu ya, Oh, iya. bisa membantu Laila. Oke, nah Bu Dewi ya, dari yang Ibu sampaikan tadi, misalnya mengajak apa namanya cerita ya, mengajak ngobrol orang aja. tuanya gitu Iya, kan. benar. Ibu sudah sudah memahami atau benar-benar kondisi si Laila ini bagaimana sih di rumah itu gitu. Sehingga nanti kan rencana Ibu kan ada 2 tadi kan. Rencana Ibu yang 2 tadi itu kalau sudah diobrolkan ke orang tua, kira-kira maksud saya itu begini, apakah orang tuanya nanti itu mau memahami kondisi bahwa memang besok harus ikut pendampingan dan karena mau ujian gitu kira-kira?
Ya dari obrolan yang sebelumnya walaupun belum dalam obrolan itu, cuma kalau saya lihat dari jawaban orang tuanya sih sangat mendukung. Malah orang tuanya itu senang kalau misalnya ada inisiatif saya atau sebagai gurunya atau inisiatif teman-temannya mau bantu Laila, malah senang, kayaknya terbuka lah untuk itu. Berarti memang kondisi si Laila itu memang karena dia jaga adik lah, bukan karena kondisi lain ya Bu Iya ya. benar Bu. Oke Bu, saya salut dengan Ibu. Apa yang Ibu rencanakan itu sedikit banyaknya saya juga belajar gitu dari Ibu kan. Bagaimana menumbuhkan empati, terus ulas asih gitu kan sesama kawan. Kemudian dapat memahami nih kondisi keluarga ya, sesama manusia saling tolong menolong gitu ya Bu ya. Oke Bu Dewi, kita ngobrol udah ya kesana kesini gitu ya kan Bu ya. Kira-kira gimana nih, masih ada lagi yang mau dibicarakan atau kira-kira Bu Dewi ini ada merasa puas atau gimana ini Bu? Terus saya sudah senang banget loh Bu, udah bisa ngobrol sama Ibu walaupun solusinya itu datang dari sebenarnya dari saya sendiri. Iya, ya kan, Bu? saya juga Iya, gitu. jadi saya senang banget nih udah tahu, oh ternyata sebenarnya saya sudah terpikir, cuma karena nggak ada teman ngobrol, Iya, nggak betul, ada betul. yang meluruskan gitu ya Bu. Dan alhamdulillah saya senang banget sudah dibantu sama Bu Wati, dan semoga nanti apa yang saya harapkan itu berjalan dengan baik gitu. Terima kasih banyak loh Bu. Sebenarnya saya tidak meluruskan Bu, saya tetap belajar dengan Ibu juga gitu kan. Tapi ya itu tadi lah Bu, kalau kita punya masalah terus kita saling sharing, akhirnya solusi itu bisa kita gali gitu kan. Oke Bu, semangat terus Bu Dewi, Iya, selamat makasih, berjuang. Bu. Akhirnya nanti akan membawa Laila tetap mengikuti pelajaran dan berhasil dalam ujiannya. Ya, Selamat Bu terima Dewi. kasih ya Bu. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali nih Bu Miswati, Bu Dewi sudah melakukan proses coaching. Kalau tadi saya perhatikan alur yang harus dilaksanakan dalam proses coaching semuanya sudah terlaksana. Kemudian di akhir tadi juga Bu Dewi sudah menemukan solusi ya, yang memang tadi kata Bu Mis juga kata Bu Dewi, memang solusinya sebenarnya sudah dari Bu Dewi sendiri itu ya. Ini luar biasa sekali. Secara keseluruhan saya sudah melihat Bu Miswati juga sudah bisa melakukan kompetensi dari coach yang diharapkan ya. Ibu Dewi sudah bisa melaksanakan kehadiran penuh, presence, kemudian Bu Mis juga sudah menjadi pendengar aktif dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Ini luar biasa sekali nih Bu Mis. Kalau menurut Bu Mis ini tadi sebenarnya langkah-langkah apa yang Bu Mis lakukan tadi? Nah itu dari pertanyaan kan ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nanti itu alur tirta Bu. Oh iya ya, jadi alur tirta ini ya sudah memang benar nih yang Bu Mis lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Ini oke lah, baik. Kalau misalnya ini diberi skala ini 1 sampai 4 ini saya sudah memberi skala 4 ini. Waduh. kepada Bu. Terima kasih Bu Dewi, Bu Ya. Dewi Siti. Ya karena tadi alurnya sudah runtut gitu ya, kemudian kompetensi yang diharapkannya juga terlaksana, dan tujuan dari coaching ini sendiri untuk menemukan solusi juga sudah didapatkan. Baik, terima kasih Bu, selamat, semoga sukses selalu. Demikianlah kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti, Bu Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan melakukan pembelajaran coaching ya Bu ya. Dimana sekarang Bu Siti berperan sebagai coach, kemudian Bu sebagai coaching. Oke, untuk Bu Siti sekarang mau melakukan coachnya ya. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Saya ingin melakukannya sesuai dengan langkah alur yang telah dipelajari ya Bu ya. Alur tirta itu di mana dalam alur itu yang pertama saya ingin menanyakan tujuan dulu, kemudian langkah selanjutnya identifikasi masalah, Ya. dan
nanti jangan lupa 3 komponen itu. Yang pertama adalah present ya. Present itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif. Lalu yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dari coachingnya dapat menggali solusi dari Bu EN sendiri. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah. Ya, silahkan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu EN. Ya, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik Bu Siti. Ya Bu Siti, boleh saya minta waktunya Bu Siti nggak hari ini? Boleh, dengan senang hati Bu EN. Boleh kita ngobrol-ngobrol 10-15 menit. Oke, ayo Bu EN. Emang apa nih yang mau diobrolin sama Bu EN? Aduh, ini loh Bu Siti, saya itu ada istilahnya yang masih mengganjal di hati saya. Kemarin ini ada salah satu murid saya yang bernama Dimas ini, saya perhatikan dari presentasi kehadirannya itu jarang masuk di kelas saya. Sedangkan kalau saya tanyakan sama guru lainnya itu pas hari lainnya itu dia ada masuk di kelas itu. Jadi dia tidak hadir pas pelajaran saya, khususnya di pembelajaran bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi si Dimas ini di pelajaran lain hadir ya Bu ya? Iya. Tapi di pelajaran dengan Bu EN sendiri si Dimas ini nggak hadir Iya. gitu. Kalau menurut Bu EN ini kenapa kira-kira Dimas seperti ini? Iya, mungkin saat itu itu waktu saya pelajaran di jam belajar saya itu dia ribut dengan dia istilahnya menjadi temannya saat belajar bahasa Inggris. Jadi saat itu sudah saya ingatkan, tapi itu lagi diam sebentar, jadi dia ngajak kawannya ngobrol lagi. Akhirnya mungkin saya marah dengan Dimas, jadi mungkin Dimas ini tersinggung dengan saya. Jadi Dimas ini mungkin nggak masuk di jam ibu karena pernah ibu marah gitu ya, Iya. tersinggung gitu ya Bu ya. Oh, Seperti itu. Kalau di pelajaran lain nggak ya Bu ya? Iya, saya tanyakan sama guru lainnya itu tidak, gitu dia hadir. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau inginnya Bu EN nih nanti si Dimas nih kayak mana nih? Iya, jadi saya curhat dengan Bu Siti ini, saya istilahnya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan Dimas, sehingga Dimas ini tidak lagi absen di jam pelajaran saya. Oh gitu ya. Jadi gimana nih caranya si Dimas ini nggak absen di pelajaran itu gitu ya? Kalau menurut Bu EN tadi kan si Dimas ini mungkin pernah tersinggung gitu ya dengan Bu EN gitu. Makanya istilahnya nggak suka gitu ya. Makanya dia jadi jarang masuk dengan Bu EN gitu. Kalau menurut Ibu jika anak seperti itu kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan Bu? Ya, jadi mungkin yang bisa saya lakukan ini mungkin memanggil Dimas dulu. Saya menanyakan sebenarnya ada apa dia tidak hadir dari saat jam pelajaran saya. Seperti itu Bu yang awalnya saya memanggil Dimas, lalu istilahnya selanjutnya menanyakan, membuat komitmen lah dengan dia. Setelah saya tahu sebenarnya apa sih yang dipermasalahkan Dimas ini tidak hadir saat belajar dengan saya. Jadi langkah Bu EN mungkin panggil Dimas ya, mau ditanya gitu ada masalah apa gitu untuk memperjelas nih ya Bu ya, apa benar ini karena Bu EN Iya. marah tersinggung gitu ya kan? Nah, jadi Karena hal lain. atau ada hal yang lain gitu ya Bu ya. Selain itu kira-kira bagaimana lagi nih Bu EN kalau menangani Dimas ini? Ya, mungkin nanti saya berkonsultasi juga dengan orang tuanya. Mungkin apakah orang tuanya tahu kalau anak Dimas ini jarang hadir, misalnya setiap hari Selasa dan Kamis ini pas buat pelajaran saya. Apakah dia memang berangkat dari rumah tapi tidak sampai, atau memang dia memang ada di rumah. Oh gitu ya. Jadi adalah saya mau tahu apa nih tanggapan dari orang tuanya. Oh gitu. Jadi Bu EN
rencananya ngobrol dulu sama si Dimas ya, kalau sudah baru ngobrol lagi dengan orang tuanya gitu ya Bu ya. Jadi kalau seperti itu kira-kira nih siapa nih yang bisa bantu Bu En? Ya, yang bisa bantu saya ini istilahnya tadi saya mungkin orang tua Dimas untuk mengklarifikasi tentang anak Dimas ini kenapa jangan hadir pada hari Selasa dan Kamis ini. Untuk selanjutnya mungkin saya minta bantuan, kalau memang tidak ada solusi saya minta bantuan wali kelas yang anak Dimas ini atau tidak dulu lebih dulu. Oh gitu ya. Jadi Ibu rencana mau minta bantuan guru BK, wali kelas gitu ya Bu ya. Oke. Ini misalnya apa namanya manggil Dimas nih apa rencananya? Ya, karena ini kejadiannya Kamis kemarin, insya Allah besok hari Selasa saya akan memanggil Dimas ini. Oh di pelajaran Ibu selanjutnya ya? Iya, kebetulan kan besok jam pelajaran saya nih. Saya lihat apa dia tidak hadir juga atau kalau memang hadir langsung saya panggil di sekolah mungkin kan. Tapi kalau memang dia tidak hadir juga mungkin saya akan buat surat panggilan mungkin. Oh gitu ya. Jadi kalau seandainya hadir kita ngobrol, Ibu ngobrol dengan Dimas ya. Iya. Tapi kalau ternyata nggak hadir, panggilan ke orang tua gitu ya Bu ya. Ya benar, ini mungkin yang dilakukan oleh yang dipikirkan oleh Bu En. Saya pun juga ada murid yang seperti itu Bu ya. Jadi mungkin selain kita ngobrol dengan si anak, kita juga memang perlu diskusi langsung dengan orang tuanya ya Bu En ya. Jadi kalau Bu En rencananya mau melakukannya besok gitu ya, saya tunggu nih cerita Bu En. Gimana nih kabarnya si Dimas nih minggu depannya lagi, kira-kira ada masak apa belum nih ya? Ya, siap lah Bu Siti. Saya justru senang ini bisa mendapatkan kawan curhat, kawan ngobrol. Jadi sekarang saya merasa lega. Oke Bu En. Jadi kalau dari obrolan kita ini Bu En tadi mengenai permasalahan Dimas ini, apa yang dapat Bu En simpulkan? Jadi yang dapat saya simpulkan, jadi saya sekarang bisa mengetahui bagaimana apa atau tindakan yang harus saya lakukan. Yang pertama kali yaitu tadi saya memanggil Dimas dulu, ingin tahu seperti apa dari istilahnya dari Nak Dimas ini, permasalahan yang dia hadapi. Selanjutnya saya kalau misalnya tidak ada titik terang dengan Nak Dimas, mungkin saya panggil orang tuanya. Saya ingin mengetahui langsung dari orang tua Nak Dimas ini. Ya, untuk selanjutnya mungkin bekerja sama dengan wali kelas. Jadi ya Bu ya. Jadi langkahnya nih ada runtutannya Bu ya. Kita tangani dulu si Dimas, orang tua, baru kalau itu kita lanjut ke guru BK dan wali kelas ya Bu ya. Ya. Saya mendukung sekali nih ide dari Bu En. Saya tunggu kemajuannya ya Bu En ya. Semoga sukses untuk Bu En. Mudah-mudahan saya anak Dimas ini bisa kembali senang belajar dengan saya. Iya, semangat Bu En. Siti, terima kasih. Iya. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu Siti. Sama-sama, atas Bu. waktunya saya dapat pencerahan ini dari obrolan kita. Oh ya, semangat Bu En. Sama-sama. Bukan ini ya. Kita sama-sama lah Bu En ya. Oh, saya juga ada masalah seperti itu. Boleh juga ide Bu En itu saya terapkan. Ya, sama-sama ya Bu Siti, terima kasih. Wes, luar biasa nih proses coaching antara Bu Siti dengan Bu En. Alurnya sudah runtut, sudah menerapkan 3 komponen dalam proses coaching. Yang pertama tadi adalah present, hadiran penuh, dua-duanya sudah sama memunculkan situasi itu. Kemudian Bu Siti juga sudah melakukan identifikasi masalah, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan aktif ini yang poin utama, mendengarkan coachingnya untuk bercerita gitu Bu ya, jadi mendengarkan aktif. Kemudian untuk Bu Siti ini sebenarnya apa sih yang Ibu ketahui tentang alur Tirta itu? Jadi alur Tirta yang tadi saya coba terapkan ya Bu ya, ini
akronim dari apa ya, akronim dari kata T itu tujuan. Jadi dari tahap tujuan ini saya menanyakan kepada Koci tujuan apa yang ingin dicapai dalam proses ngobrol kita kali ini. Kemudian I, identifikasi, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan. Kemudian rencana aksi, saya mencoba menggali dari Bu EN sebagai Koci, rencana apa nih yang kira-kira dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan yang terakhir tanggung jawab, bagaimana Bu EN memunculkan tanggung jawab dari si Koci itu sendiri. Baik Ibu, sudah mantap ya. Kalau saya nilai nih dari 1 sampai 4 proses Koci Ibu berdua nih, saya nilai dengan nilai 4. Ya, harapannya ke depan kita bisa menerapkan proses coaching ini kepada rekan guru dan juga murid ya Bu ya. Siapa tahu ada yang perlu dibahas bersama gitu. Jadi proses coaching ini mudah-mudahan bisa kita terapkan untuk di sekolah kita. Baik, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan untuk Ibu berdua. Selalu semangat, selalu optimis. Ya, terima Saya kasih. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Maulana, Bu Siti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. sehat. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi kali ini kita akan melaksanakan proses coaching ya, dan Pak Maulana berperan sebagai apa coachnya, Coachnya. dan Bu Siti coachnya. Ya, jadi bagaimana nih Pak Maulana, apa yang sudah dipersiapkan untuk proses coaching hari ini? Baiklah. Untuk proses coaching hari ini saya mempersiapkan dengan alur tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oh, bagus sekali ya Pak Maulana akan persiapannya. Ini saya cuma sekedar mau mengingatkan saja, jangan lupa juga nanti pada saat proses coachingnya dimasukkan 3 komponen coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Siap Pak Maulana? Siap. Oke. Baiklah, silakan dimulai. Selamat sore Pak Maulana. Selamat sore Bu Siti. Maaf deh mengganggu waktunya. Ada apa-apa? Pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Maulana. Oh ya, silakan. Kira-kira apa nih yang mau diobrolkannya Bu Siti? Ini kan kebetulan saya jadi pembina pramuka. Nah, pada kegiatan latihan itu anak-anak yang hadir itu tuh sedikit gitu Pak. Padahal ini kan kalau kita di kurikulum Merdeka itu kan kegiatan pramuka itu sudah wajib gitu ya Pak ya. Tapi karena kegiatan kita itu dilaksanakan pada sore hari, kehadiran anak ini persentasenya masih sangat rendah gitu Pak. Oh, gitu. Jadi ini membahas masalah kegiatan pramuka di sekolah Ibu gitu ya. Nah, problemnya yang ada di sekolah, siswa yang mengikuti kegiatan pramukanya sedikit. Padahal kan pramuka ini memang jadi kurikulum wajib sekarang gitu ya. Nah, kira-kira harapan Ibu itu seperti apa dengan kegiatan pramuka? Ya, kalau harapan saya dari kehadiran dulu ya Pak ya. Anak ini kehadirannya kalau bisa sih ya 100% gitu, karena ini judulnya wajib gitu kalau di kurikulum kita itu kan Pak. Kemudian selain dari kehadiran, anak ini ingin saya mereka terlibat aktif dalam setiap kegiatan, khususnya di kegiatan pramuka itu keinginan saya. Oke, jadi harapan Ibu untuk kegiatan pramuka ini pertama adalah diharapkan siswa yang mengikuti kegiatan pramuka itu kehadirannya aktif 100% gitu ya. Kemudian siswanya terlibat aktif untuk dalam kegiatan pramukanya. Oke, jadi kalau melihat dari yang Ibu harapkan, kalau misalnya keadaan sekarang ini untuk tingkat kehadiran dan yang tidak hadir itu berapa persen? Kalau sekarang ini ya Pak ya, kalau misalnya yang
terutama yang putra Pak, yang putra itu tuh palingan hanya 30% yang hadir. Kalau yang putri alhamdulillah lebih dari 80% tuh. Jadi, beda mungkin kalau yang putra ini mungkin ya banyak problemnya ya Pak ya. Entah mungkin dia berangkat dari sekolahnya, dari rumahnya berangkat sampai rumah nggak berangkat, itu yang kita nggak tahu itu Pak. Jadi kalau dilihat ini untuk yang putra 30% cuma yang hadir, jadi 70%-nya ini tanpa keterangan atau gimana itu? Kalau yang putra ini tanpa keterangan Pak. Oh, tanpa keterangan. Karena kegiatannya sore gitu kan Pak. Kalau yang putri tadi 80% yang hadir itu ya. Jadi yang tidak hadir itu sekitar 20%. Nah, kira-kira dari data yang didapatkan ini, nah rencananya ke depannya apa sih yang ibu lakukan supaya siswa ibu bisa aktif mengikuti kegiatan pramuka? Itu ya Pak ya, saya juga masih bingung nih Pak ya, kalau misalnya dipaksa gitu ya, nanti kitanya salah juga. Ya sebenarnya memang ini wajib, cuman namanya anak kita mungkin kesadaran belajar mereka pengen belajar itu masih kurang ya Pak ya. Jadi mereka mungkin ya memang seperti kesannya main-main gitu ya kan Pak. Nah, jadi kalau misalnya kalau itu tuh mungkin kalau yang kan kegiatannya saya tuh Jumat sore gitu. Jadi kalau misalnya pagi mungkin ya, kalau pagi tuh nanti anak-anak yang tidak ikut kegiatan sore itu saya panggil gitu kan, kemudian memang ada konsekuensinya gitu. Tapi kalau sepertinya konsekuensi yang saya berikan ini dianggap remeh oleh anak gitu ya Pak ya. Masih belum mempan ya. Jadi kayak misalnya diminta nanti anak untuk membersihkan sampah itu, sepertinya kok sepele, anak ya udah mendingan bersihin sampah daripada pramuka gitu. Kalau yang saya lihat Pak ya seperti itu. Jadi mereka kesadaran untuk mengikuti pramukanya masih kurang gitu ya. Nah, kalau dari yang ibu ketahui, rata-rata itu mereka tidak bisa mengikuti kegiatan pramuka itu kenapa? Apa ya Pak ya? Mungkin anak-anak saya ini memang yang jarak dari rumahnya itu ya Pak ya memang jauh gitu ya Pak ya. Kalau saya itu kan ada anak yang memang dari daerah yang memang kami di desa, tapi mereka lebih pelosok gitu Pak. Mungkin mereka juga menimbang yang seperti itu. Mungkin dia sudah pulang nanti balik lagi gitu kan, itu memakan waktu itu. Ada juga seperti itu. Tapi ya ada juga anak yang memang mungkin yang putra itu kan kalau saya sih ya curiganya yang putra ini entah jangan-jangan dia berangkat dari rumah tapi nggak nyampe ke sekolah gitu ya Pak ya. Nah itu di situ saya Pak masih bingung gitu. Tadi itu kalau dari yang ibu sampaikan untuk rencana tindak lanjutnya itu kan masih belum proses pendisiplinannya masih belum gitu ya. Nah kira-kira itu nanti yang bakalan ibu lakukan itu apa sih? Kalau hanya diberi, yang ibu bilang tadi, kalau hanya disuruh membersihkan sampah itu belum mempan, nah itu jadi kira-kira nantinya gimana itu Bu? Supaya mereka bisa kesadarannya muncul gitu. Iya Pak ya, mungkin kalau ini Pak ya, pertama tadi mungkin kita beri dia melaksanakan konsekuensinya, kemudian kalau ternyata juga tidak berdampak gitu, mungkin kita beri pemberitahuan gitu kepada orang tuanya. Tapi sebelum itu mungkin saya dengan anak ini sepertinya ya saya kayaknya harus dari hati ke hati dulu gitu. Memang saya Pak ya, mungkin ya si A beda rasanya dengan si B gitu. Mungkin saya belum sejauh itu menelusuri alasan anak tidak sekolah gitu ya Pak ya. Mungkin yang satu alasannya ban motornya kempes atau apa, saya kan belum terlacak sampai segitu Pak. Jadi mungkin setelah memberi konsekuensi ya saya kayaknya pengen ngobrol dari hati ke hati gitu ke individu anak yang tidak hadir ini. Oh iya, ini saya lupa nih tadi, ini yang ibu tangani ini seluruh siswa yang mengikuti kegiatan pramuka atau yang di kelas ibu ya? Kalau ini seluruh Pak. Oh seluruh ya? Gitu. Seluruhnya, karena memang ini wajib gitu kan.
Nah, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan langkah-langkahnya untuk penanganan. Yang pertama adalah diberi konsekuensi tadi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemberitahuan ke orang tua apabila siswanya menjalani pendidikan pramuka. Nah, cuman ini aja Bu? Ada yang lain nggak kira-kira? Ya, itu tadi Pak, mungkin saya ngobrol lah gitu ya. Oh iya, Hati ke ngobrol. hati gitu sama anak. Mungkin dari situ mungkin anak juga lebih terbuka gitu ke kita karena ngobrolnya per individu gitu ya Pak ya. Oke. Nah, untuk melaksanakan rencana Ibu ini, kira-kira ada nggak teman yang bisa membantu Ibu? Mungkin guru BK ya Pak ya, guru BK atau mungkin data-data anak yang tidak hadir ini saya serahkan ke masing-masing wali kelas gitu ya Pak ya. Jadi supaya saya nggak, kan kebanyak tuh Pak kalau misalnya 70% siswa putra gitu kan Pak. Iya. Nah, kalau saya sendiri yang menangani sepertinya sulit gitu. Tapi mungkin kalau ada dukungan atau kerjasama dari wali kelas dan guru BK mungkin lebih mudah itu Pak. Oke. Nah, jadi rencananya untuk rencana Ibu ini nanti bakalan minta bantuan ke wali kelas dan guru BK gitu ya. Oke. Nah, ini untuk tindak lanjutnya nih. Nah, kira-kira kapan proses ini akan Ibu lakukan? Oh, ini kan Jumat kemarin sudah lewat ya Pak ya. Mungkin begitu hari Jumat besok seandainya kehadiran anak masih seperti itu, di Sabtunya pagi saya kayaknya udah nggak langsung konsekuensi tadi ngambil sampah itu, kayaknya memang langsung dari hati ke hati itu aja kayaknya Pak ya. Jadi pelaksanaannya direncanakan mulai Sabtu gitu ya, melihat dari kehadiran di hari Jumatnya. Iya. Oke. Nah, cuman ini aja Bu rencananya kira-kira. Sepertinya itu aja dulu. Sepertinya ini aja dulu ya. Oke. Nah, jadi dari yang Ibu katakan tadi, hasil diskusi kita nih. Nah, yang dapat Ibu rangkum nih apa nih kira-kira? Ya. Jadi untuk menangani anak-anak saya yang kehadirannya kurang di kegiatan pramuka, mungkin karena langkah awal yang tadi kita memberi konsekuensi kayaknya kurang berdampak, sepertinya salah satu cara lagi mungkin saya harus pendekatan ke per individu ya Pak ya, ngobrol dari hati ke hati, juga selanjutnya komunikasi dengan orang tua. Dan tadi meminta bantuan juga dari BK ya guru Pak BK ya. dan wali kelas. Oke. Sepertinya itu aja sih. Ada lagi nggak ya Bu kira-kira yang mau diobrolin? Nah, sepertinya itu Pak. Kayaknya jadi punya gambaran. Kalau tadi sepertinya saya ngeblank anak-anak saya ini mau saya apakan gitu. Setelah ngobrol-ngobrol, oh iya ya, sepertinya memang saya perlu dari hati ke hati dengan anak murid kita gitu Pak ya. Itu idenya bagus benar nih Bu. Jadi yang saya gambarkan dikit lagi yang Ibu rencanakan tadi ya. Rencana pertama itu tadi memberikan konsekuensi bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan pramuka. Nah, kemudian pemberitahuan ke wali murid. Nah, terakhir adalah berbicara face to face dengan siswanya gitu ya. Nah, kemudian Ibu juga meminta bantuan kepada wali kelas dan guru-gurunya. Nah, ini minggu depan saya tunggu lagi nih informasi dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, terima kasih loh Pak Ardi sudah dengerin saya curhat-curhat ini. Ya sama-sama Bu, sama-sama saling membantu lah kita. Terima kasih banyak Pak Ardi. Iya Bu Siti. Wah, luar biasa sekali ini proses coachingnya ya Pak, Bu.